Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yudi Guntara untuk membahas statistika kependidikan. Apa yang akan menjadi fokus kajian pada video kali ini? Jadi, yang akan kita bahas berkaitan dengan dasar pemilihan statistik parametrik dan non-parametrik. Kenapa kita bahas ini? Karena kita sudah menginjak pada statistik inferensial. Nah, sebelum membahas lebih jauh bagaimana statistik inferensial itu, jadi ada yang harus kita bahas, yaitu parametrik dan non-parametrik. Kapan kita menggunakan statistik inferensial, parametrik dan non-parametrik ini? Jadi, jika tujuan penelitian kita akan membuat kesimpulan mengenai parameter suatu populasi. Ingat video sebelumnya, saya sudah membahas bahwa dalam populasi itu dikenalnya namanya parameter, tetapi kalau di dalam sampel itu ukurannya disebut sebagai statistik. Nah, berdasarkan nilai statistik ukuran yang diperoleh dari sampel. Jelas ya, populasi, parameter, sampel itu statistik. Oke, sebagai contoh untuk memahami bagaimana populasi dan sampel itu, jadi di sini saya berikan contoh pada salah satu ajang pencarian bakat di bidang masak-memasak. Sudah terkenal ya. Jadi di sini ada suatu hidangan. Nah, hidangan keseluruhan ini disebutnya sebagai populasi. Nah, ketika juri akan mencicipi, otomatis kan tidak akan semuanya dimakan ya. Artinya setiap juri akan mengambil sedikit bagian dari setiap komponen yang ada di dalam masakan tersebut. Nah, kadangkala juri bisa aja kebagian bagian yang keasinan ataupun yang tidak ada rasanya. Nah, artinya memang kita harus hati-hati dalam mengambil contoh bagian dari setiap komponen yang ada pada populasi itu. Nah, sebagai contohnya seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, tapi dari sebagian tadi yang sudah dicicipi oleh jurinya, nanti akan dikomentari secara keseluruhan. Apakah hidangannya itu enak atau tidak. Begitupun pada kasus penelitian dalam pendidikan fisika sama juga. Nanti kalau misalkan populasinya itu jumlahnya sangat banyak, kita tidak mungkin untuk mengambil semua komponen yang ada dalam populasi tersebut, akhirnya kita mengambil sampel. Tetapi dari sampel itu pengen digeneralisasikan ke populasi. Nah, itu akan digunakan yang namanya statistika inferensial. Oke, nah di sini statistik inferensial itu dibagi menjadi dua, ada yang parametrik dan non-parametrik. Apa sih sebetulnya? Jadi statistik parametrik ini berhubungan dengan inferensi statistik. Sudah jelas ya, pengambilan keputusan atas masalah tertentu yang membahas parameter-parameter populasi seperti rata-rata, simpangan baku, variansi, dan lain sebagainya. Kenapa kok parameter populasi? Padahal yang akan kita ambil adalah sampel, karena dari sampel itu nanti akan digeneralkan, akan disimpulkan ke populasi ke atas. Nah, ciri parametrik ini adalah skala datanya, interval atau rasio atau data kontinu, serta distribusi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang sedangkan kebalikannya yaitu statistik non-parametrik, sama inferensi statistik juga, tetapi tidak membahas parameter-parameter populasi, karena tidak bisa digeneralkan ke populasi. Kemudian ciri non-parametrik adalah skala datanya itu nominal atau ordinal, diskrit ya, kemudian serta distribusi data tidak diketahui atau bisa disebut tidak normal. Jadi secara simpelnya, ketika kita akan melakukan penelitian, kemudian nanti diambil sampel, dari cara pengambilan sampelnya itu akan diperhatikan. Nah, statistik parametrik ini adalah statistik yang paling bagus tingkatannya. Artinya, kita dapat menyimpulkan ke populasi, sedangkan non-parametrik itu tidak. Artinya di sini memang ada kelebihan dan kekurangan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan kelebihan. Jadi statistik parametrik ini kesimpulan atau hasil secara nature atau secara alami itu lebih kuat, lebih powerful.
Kemudian hasil analisis dapat diekstrapolasi ke populasi. Tadi ya sudah kita bahas berkali-kali. Sedangkan statistik non-parametrik ini penggunanya fleksibel. Dapat digunakan pada tipe data apapun, jumlah datanya berapapun. Tetapi dalam statistik parametrik itu banyak aturan yang harus dipenuhi, banyak asumsi-asumsi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena kan parametrik ini ibaratnya lebih selektif daripada non-parametrik. Makanya kalau lebih selektif, lebih detail, lebih banyak penyaringan, artinya itu pasti bagus hasilnya. Sedangkan non-parametrik itu semua aja bisa, gitu ya. Kemudian dapat digunakan pada data yang berasal dari populasi berdistribusi normal, boleh saja ataupun tidak. Nah, kelemahan untuk parametrik dan non-parametrik yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Kemudian variabel yang diteliti harus memiliki tipe data kontinu. Kemudian distribusi populasi harus normal. Secara singkat intinya banyak syarat gitu ya. Variansi harus sama atau berkaitan dengan homogenitas ya namanya tuh. Kemudian tipe datanya harus kontinu, yaitu scale ya kalau dalam SPSS, atau rasio ya atau interval. Kemudian distribusi berasal dari distribusi populasi yang berdistribusi normal, kemudian intinya banyak syarat. Nah, sedangkan statistik non-parametrik, jadi karena tidak selektif tadi ya, karena tidak banyak syarat, terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Kemudian, pengujian hipotesis tidak setajam parametrik. Kemudian hasil analisis tidak dapat diekstrapolasi ke populasi. Intinya kalau dari segi tingkatan, mana yang paling bagus ya jelas parametrik. Namun kalau misalkan sampel kita itu ternyata dari segi asumsi-asumsinya tidak terpenuhi ke parametrik, ya nggak masalah, kita langsung ke non-parametrik saja. Nah, untuk melihat apakah kita harus menggunakan parametrik atau non-parametrik, bisa kita jawab pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. Jadi yang pertama, apakah tipe data variabel dalam penelitian berupa data kontinu atau bukan? Kemudian yang kedua, apakah desain penelitian yang akan Anda lakukan merupakan eksperimen murni atau bukan? Kemudian yang ketiga, apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak? Nah, jadi jawabannya tinggal diceklis saja. Kalau misalkan ini pertanyaan ini dijawab dengan syarat bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif ya. Karena kan kita akan menganalisis angka-angkanya, jadi lebih ke arah metode kuantitatif. Tapi istilah metode kuantitatif ini bukan, jangan salah kaprah bahwa semuanya harus angka. Padahal di kualitatif juga ada. Nah, itu akan kita bahas pada metodologi penelitian pendidikan fisika, tidak di sini. Nah, tadi pertanyaannya sudah ada 3. Pertanyaan 1 berkaitan dengan datanya, yang kedua desain eksperimennya, kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan distribusi normal atau tidak. Nah, interpretasi jawaban, jika Anda menjawab seluruh pertanyaan dengan kata iya, maka Anda dapat menggunakan statistik parametrik langsung. Sedangkan jika ada salah satu pertanyaan yang dijawab secara berurutan, jadi satu dulu dijawab ya, kemudian yang kedua tiba-tiba tidak, itu langsung otomatis ke statistik non-parametrik gitu ya. Nah, sambil mengingatkan kembali tipe data untuk penjelasan pertanyaan nomor 1, jadi yang akan kita bahas itu sebelum kita melakukan penelitian, biasanya kan kita sudah mendefinisikan dulu variabelnya. Variabel itu bisa kemampuan, pemahaman, misal pemahaman fisika, keterampilan proses fisika, dan lain sebagainya. Nah, di sini salah satunya contohnya variabel misalkan pemahaman konsep fisika. Nah, datanya berupa apa? Nah, kita harus golongkan terlebih dahulu data yang akan kita peroleh itu. Misal kalau diskrit berarti kan nominal atau ordinal, sedangkan kontinu, interval, atau rasio. Kalau pemahaman biasanya kan skalanya dari 0 sampai 100 ya nilainya, kontinu lebih ke arah interval. Nah, data diskrit, data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang.
Jadi nominal ini hanya untuk membedakan, ordinal memeringkat, interval itu jarak antar skalanya itu sama, sedangkan rasio itu ada nol mutlak. Nah, ini tipe datanya, kemudian ini skalanya nominal, ordinal, interval, rasio, kemudian tipe datanya itu discrete dan continue. Nah, ini operasi yang bisa digunakannya, kemudian ini untuk membedakan saja, kemudian memeringkat, intervalnya jelas, kemudian ada nol mutlak. Nah, apa saja sentral tendensi atau ukuran sentral tendensi yang bisa dihitung, diungkapkan dalam setiap tipe data tadi? Kalau nominal itu hanya modusnya, kalau ordinal itu modus dan median. Pokoknya semakin ke bawah itu semakin lengkap lah ya. Oke, jadi kesimpulannya, tipe data kontinu itu larinya ke statistik parametrik. Tetapi kalau tipe datanya saja sudah discrete, nah itu pasti larinya adalah statistik non-parametrik. Apakah tipe datanya kontinu bisa ke non-parametrik? Bisa. Tetapi kalau discrete itu sudah tidak mungkin bisa ke statistik parametrik, gitu ya. Nah, tipe data berkaitan dengan syarat statistik parametrik yang mengharuskan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tipe data diskrit adalah hasil kategorisasi sehingga tidak mungkin berdistribusi normal. Selain itu, tipe data ini adalah hasil kategorisasi yang tidak menunjukkan kenyataan sesungguhnya. Jadi kalau kategorisasi itu, misal kita punya nilai 100, 200, 300, dan sebagainya, kemudian jaraknya tidak sama, kita kategorikan siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, itu kan bukan data yang sebenarnya ya. Nah, makanya kalau yang tipe diskrit ini sangat sulit untuk dimasukkan ke statistik parametrik. Nah, itu jawaban yang pertama yang harus kalian pahami di sini. Kemudian penjelasan pertanyaan nomor 2 berkaitan dengan desain eksperimen. Nah, dalam pendidikan fisika sendiri, sebetulnya bisa dilakukan yang namanya true eksperimen atau quasi eksperimen. Tetapi yang banyak dilakukan itu adalah quasi eksperimen. Kenapa? Oke, di sini saya jelaskan dulu true eksperimen itu. Jadi kita itu bebas memanipulasi variabel independennya. Jadi variabel perlakuannya apa kita bebas menentukannya. Jadi misalkan variabel bebas itu adalah variabel yang menjadi pengaruhnya. Bisa media pembelajaran, bisa model pembelajaran, bisa lama waktunya kita memberikan pembelajaran, pokoknya treatment yang akan kita lakukan. Nah, kemudian di sini kita bisa mengontrol subjek ya, atau sampelnya atau partisipannya, sehingga untuk meminimalisir hal-hal yang akan menyebabkan atau hal-hal yang akan mempengaruhi jalannya penelitian. Jadi kita itu harus mengontrol variabel-variabel yang tidak diikutkan supaya tidak akan mempengaruhi hasil penelitian tadi. Kemudian observasi dan pengukuran itu dilakukan secara hati-hati, secara jelas untuk mengukur si variabel terikatnya. Misal variabel terikat itu seperti apa? Kita ingin mengetahui dampak dari pemberian model pembelajaran A terhadap pemahaman konsep fisika. Nah, ada kata terhadap pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep di sini adalah variabel terikatnya. Nah, sedangkan kuasi eksperimen itu adalah hampir sama seperti eksperimen murni, tetapi di sini pemilihan subjeknya atau pemilihan sampelnya itu tidak dilakukan secara random. Nah, jadi sebetulnya kuasi eksperimen ini artinya kita hanya menggunakan sampel yang sudah ditentukan saja gitu. Nah, berkaitan dengan teknik sampling nanti akan saya bahas di video khususnya. Oke, selanjutnya dalam true eksperimen, sampel yang digunakan baik dalam kelompok eksperimen maupun kontrol itu diambil secara random. Nah, ini berkaitan dengan teknik sampling tadi. Nah, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar sehingga tidak akan mempengaruhi jalannya eksperimen. Nah, sedangkan dalam kuasi eksperimen, pelaksanaan penelitian tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan sampel secara random.
karena sampel secara alami telah terbentuk dalam suatu kelompok utuh. Misal kita mau penelitian ke sekolah, tidak mungkin kita mengacak-ngacak kelas yang ada. Kita ingin mengambil dari 10 kelas, kita ambil 2 kelas, tidak mungkin kita akan mengacak-ngacak semua anak yang ada di 10 kelas itu dijadikan 2 kelas, tidak. Biasanya guru hanya memberikan izin untuk silakan ambil kelas A ataupun kelas B. Jadi, secara alami sudah terbentuk atau disebutnya sebagai naturally formed intake group ya. Nah, kuasi eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau intake group tadi, dalam satu kelas tadi. Nah, kemudian diberi perlakuan, bukan menggunakan subjek yang dilakukan secara acak. Itu perbedaannya. Nah, kesimpulannya, kalau misalkan true eksperimen karena mengambil samplingnya secara acak, maka masuknya ke statistik parametrik. Karena kalau dilakukan secara acak itu tidak akan menimbulkan bias. Sedangkan kuasi eksperimen, teknik samplingnya itu tidak acak atau non-random. Nah, di sini bisa menimbulkan suatu bias dalam penelitian. Makanya larinya ke statistik non-parametrik. Namun, dalam kenyataannya, kuasi eksperimen ini meskipun menggunakan sampling yang tidak acak, kadangkala ada yang menggunakan statistik parametrik. Itu terserah masing-masing pemahaman. Yang penting itu kalau misalkan statistik parametrik tadi kan larinya harus data berdistribusi normal atau tidak. Kalau misalkan tidak acak pun dia normal, ya menurut saya sih tidak masalah untuk dilakukan statistik parametrik. Nah, kemudian penjelasan pertanyaan nomor 3 berkaitan dengan distribusi normal. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, jika ukuran sampel itu lebih dari sama dengan 30, maka sudah dapat diasumsikan data berasal dari populasi berdistribusi normal. Tapi dalam kenyataannya kita tetap harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah betul jika lebih dari 30 itu datanya dijamin berdistribusi normal. Nah, makanya di sini namun pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan patokan. Ya. Kesimpulannya yang terpenting adalah data harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal melalui uji normalitas. Kemudian mengapa disyaratkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal? Harusnya populasi ya. Alasan pertama itu distribusi normal itu penting. Banyak variabel psikologis dan pendidikan berdistribusi secara normal. Ukuran kemampuan membaca, introversi, dan lain sebagainya, karena kita dalam bidang pendidikan pasti tidak jauh dari hal-hal yang berbau psikologis. Nah, artinya memang disyaratkan harus datanya berdistribusi normal. Kemudian alasan kedua, karena mudah bagi ahli statistik untuk bekerja pada data berdistribusi normal. Banyak jenis tes statistik dapat diturunkan untuk berdistribusi normal, terutama statistik parametrik. Nah, kesimpulannya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, itu larinya statistik parametrik, tapi kalau datanya tidak normal, berarti masuknya ke statistik non-parametrik. Nah, secara garis besar atau bisa kita simpulkan, ketika kita akan memulai suatu penelitian, kemudian kita mengambil pendekatannya itu kuantitatif, lebih ke arah ingin menguji suatu teori atau ingin membuktikan suatu hipotesis ya. Nah, artinya kita memulainya dengan membuat dulu variabelnya. Bukan memilih variabelnya apa, kemudian ditentukan tipe datanya apa. Kalau tipe datanya itu kontinu, berarti kita bisa langsung lanjutkan alurnya. Atau kalau tipe datanya itu jelas-jelas diskrit, berarti otomatis kita langsung analisisnya pakai statistik non-parametrik. Kemudian lanjut ke ini penjaringan ya. Jadi seleksi pilihannya cuma statistik parametrik atau non-parametrik. Mulainya yang pertama yang ditanyanya itu adalah tipe datanya. Kemudian langkah kedua, penyaringan yang kedua, yaitu desain penelitiannya atau teknik samplingnya random atau tidak random. Kalau random itu langsung kita lanjutkan lagi, memungkinkan untuk dianalisis statistik parametrik, tetapi kalau tidak, berarti langsung ke
berarti langsung ke statistik non parametrik. Namun tadi sudah saya jelaskan, tekankan ini tergantung penelitinya sendiri. Apakah kalau misalkan non random juga diperbolehkan, ya silahkan, tidak masalah ya. Kalau misalkan dipersilahkan berarti boleh kita ngambil kuasi eksperimen dengan teknik sampelnya non random, artinya kita bisa lanjut kayak itu, tidak masalah, itu tergantung pemahamannya masing-masing. Kemudian kita lihat ukuran sampelnya. Jika ukuran sampelnya itu lebih dari sama dengan 30, bisa kita lanjutkan untuk statistik parametrik. Tetapi kalau kurang, itu lanjut aja ke statistik non parametrik. Nah, seleksi yang terakhir yaitu distribusi data, apakah normal atau tidak normal. Kalau tidak normal, otomatis langsung non parametrik, tetapi kalau normal kita bisa langsung menggunakan statistik parametrik. Sebetulnya ada satu lagi yaitu uji variansi atau lebih dikenal sebagai uji homogenitas, tetapi itu menurut ahli statistik ya boleh atau tidak digunakan sebagai syarat untuk penyaringan ya. Nah, makanya di sini saya tekankan bahwa tahapan yang disajikan pada flowchart ini didasarkan pada tahapan penelitian yang sering dilakukan oleh saya pribadi. Nah, tahapan pengecekan disesuaikan dengan kebiasaan peneliti atau pembimbing mungkin kalau kalian ya nantinya. Yang terpenting semua syarat terpenuhi. Fleksibel ya, harus dipenuhi atau tidak disesuaikan dengan kebijakan penelitinya masing-masing. Oke, untuk video kali ini mungkin berkaitan dengan dasar pemilihan statistik non parametrik atau statistik parametrik. Cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian, dan di sini ada list dari daftar pustaka yang saya gunakan, bisa kalian pelajari lebih mendalam mungkin ya. Saya hanya mencoba untuk menyimpulkan saja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Masih tetap membahas statistik kependidikan ya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.